Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ramadhani Liman Prayogo, peserta Lakmut PKPT UIN Sunan Ampel Surabaya 2022. Menindaklanjuti tentang RTL 1 pasca acara Lakmut yang diadain di MWC NU Porong beberapa pekan lalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang bertemakan scientific problem solving. Jadi, apa sih scientific problem solving itu? Di sini saya akan membahas mengenai bahasanya terlebih dahulu. Jadi, secara terminologi, scientific problem solving itu diartikan sebagai pandangan pemecahan masalah. Secara istilah sendiri, SPS adalah suatu cara yang digunakan dalam menganalisa, menyelidiki suatu akar permasalahan. Apa sih urgensi kita untuk mengerti tentang SPS atau scientific problem solving? Jadi, di dalam organisasi IPNI PPNU sendiri, bahwasanya tidak terlepas dari sebuah masalah. Mungkin dalam kita berorganisasi, masalah itu bisa muncul. Dan masalah itu timbul terdapat beberapa faktor, yaitu secara faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri itu seperti contoh mengenai permasalahan yang muncul sebab situasi atau kondisi lingkungan serta persaingan organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian ada faktor internal, yaitu faktor Jadi faktor internal sendiri itu seperti mengenai kelemahan-kelemahan organisasi dalam masalah manajemen, administrasi, kualitas, SDM, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah intern organisasi. Fungsi SPS sendiri adalah seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk di mana ia tidak mampu bertahan hidup atau menjalani hidupnya tanpa bergantung dengan manusia yang lainnya. Sama halnya dengan kita berorganisasi. Organisasi tidak akan mampu berdiri sendiri atau berdiri secara secara intinya tidak bisa berdiri tanpa kerjasama atau menjalin hubungan dengan organisasi lain, seperti itu. Jadi di saat kita menjalin hubungan itu pasti terdapat suatu interaksi di antara keduanya, sehingga tidak menutup kemungkinan akibatnya terjadinya permasalahan yang tak terhindarkan. Dan di sini SPS diharapkan mampu membantu kita dalam mencari solusi yang tepat dalam menghadapi masalah. Dan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam berorganisasi, yaitu seperti apakah organisasi itu bermanfaat bagi masyarakat, apakah visi misi organisasi juga diterima di masyarakat, apakah tujuan organisasi sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dari beberapa masalah di atas, tentunya kita akan mencari solusi yang tepat agar organisasi kita dapat diterima dan diakui keberadaannya di masyarakat. Jadi, fungsi SPS seperti tadi adalah sebagai pengamatan atau menganalisa masalah-masalah yang akan timbul atau yang sedang terjadi baik dari dalam maupun luar organisasi. Arti dari kata masalah sendiri itu merupakan ketidaksesuaian yang terjadi antara harapan dengan realita yang terjadi. Ini biasanya disebabkan oleh ketimpangan, kelangkaan, kekurangan, stagnasi, atau kebuntuan, ketidaktahuan, dan lain-lain. Di sini pengklasifikasian masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah sederhana dan masalah rumit.
masalah sederhana itu memiliki beberapa kriteria, yaitu masalahnya biasanya kecil atau berdiri sendiri, jadi tidak berkaitan atau berhubungan dengan masalah lain. Sedangkan cara penyelesaiannya pun tidak membutuhkan pemikiran yang sangat rumit atau pemikiran yang berat. Pola yang digunakan dalam memecahkan kasus problem yang sederhana ini pada umumnya berdasarkan intuisi atau firasat, pengalaman, kebiasaan, fakta, informasi yang sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Yang kedua itu ada masalah rumit. Jadi masalah rumit ini biasanya bersifat besar atau masalahnya itu tidak berdiri sendiri, berhubungan atau berkaitan dengan masalah-masalah lainnya. Jadi masalah ini biasanya mengandung konsekuensi yang cukup berat atau tinggi. Pemecahan permasalahan ini perlu pemikiran yang ekstra dan berkelompok. Untuk mencari solusi dari problematika yang tergolong rumit, masalah dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu struktur problem, masalah yang terjadi secara berulang-ulang, pengambilan keputusan secara kontinu dan dibakukan, seperti contoh acara tahunan, semacam pengkaderan atau pergantian pengurusan. Penyelesaiannya bisa dilihat secara pengalaman atau kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Untuk unstruktur problem, masalah yang terjadi secara insidental atau dadakan, ini memerlukan penyelesaian dengan teknik dan cara yang khusus. Dalam penyelesaian masalah dapat diperhatikan beberapa langkah, yaitu mengamati masalah, menyelidiki masalah, menganalisa masalah. Dalam mengamati masalah itu kita bisa melihat dari mana asal masalah tersebut besar, kemungkinan dampaknya itu seperti apa. Dalam menyelidiki pun juga seperti itu. Kita mencari akar permasalahan tersebut sehingga kita mampu menganalisa masalah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam mengambil sebuah keputusan itu bisa kita ambil dengan konsep secara bermusyawarah atau mungkin face to face di dalam permasalahan antar individu. Yang ketiga, mungkin kita bisa mengembalikan permasalahan tersebut ke dalam sebuah aturan yang berlaku atau undang-undang atau hukum yang ada di lingkup tersebut. Kemudian yang ketiga itu secara negosiasi atau pengambilan keputusan yang disepakati dan tidak membebani sepihak. Jadi pengambilan keputusan ini melalui persetujuan bersama di antara kedua belah pihak. Ya, jadi inti dari penjelasan saya tersebut mengenai scientific problem solving yaitu penyelesaian masalah secara ilmiah sehingga permasalahan itu dapat selesai tanpa mengundang masalah lainnya. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai scientific problem solving, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.